Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda kembali di online Sunday Service hari ini. Doa kami, Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Minggu ini kita akan masih belajar dari tema di Oktober, yaitu Truth and Compassion. Kita akan diperlengkapi untuk mampu menghidupi budaya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya kita semua antusias untuk belajar dan mengalami firman Tuhan lebih lagi. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformation Church, hari ini bersuka cita sebab kita dilayakkan Tuhan untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari sama-sama yang mau bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan kita, amin. Kami masuki hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh yeah. Mari sama-sama memasuki hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan
masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita kala tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, hey, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Engkau hadir dalam pujian umatnya. Kami berikan sorak-sorai buat Engkau Tuhan, sebab kami tahu Tuhan hadirat-Mu yang kami perlukan. Dan oleh kuasa kasih-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dilayakkan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar buat hidup kami. Sekalipun Tuhan mungkin keadaan kami tidak sempurna Tuhan, tapi yang kami tahu Tuhan bahwa kuasa dari kasih-Mu Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Oh, we worship You. Oh, we worship You. Mari sama-sama kita nyanyikan. Lord, I come to You, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in You. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of Your love. Hold me close, let Your love surround me. Bring me near,
as your will unfolds in my life and living every day. Oh, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh, and as I wait, I'll rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. We need your love. Oh, in my life we need you. Oh, yeah. Your love, Jesus. Your love has renewed our hearts and renewed our Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I'll soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh, yeah. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I'll soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Amin.
Halo Transformers, senang kembali menjumpai Anda di ibadah online Transformation Church hari ini. Kita masih ada di tema sepanjang bulan Oktober, yaitu Truth and Compassion. Ini bicara tentang satu budaya nilai-nilai yang kita percaya di Transformation Church, yang tentunya didasarkan kepada pribadi Yesus sendiri, di mana pelayanan Yesus selalu bicara soal menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi disampaikan di dalam kasih atau belas kasihan. Nah, di minggu yang keempat ini kita akan belajar tentang satu tema yang menjadi pilar yang keempat, yaitu bicara soal tenacity. Tenacity adalah bicara tentang pursuing excellence and going extra mile. Ini bicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan sikap hati dan bagaimana kita menerjemahkan ini dalam tindakan kita sehari-hari, yaitu bicara tentang excellent. Excellent bukan bicara tentang perfection atau kesempurnaan, tapi melakukan sesuai kapasitas, melakukan yang terbaik. Dan bahkan extra mile bicara tentang tidak setengah-setengah dalam mengerjakan apapun, tidak ala kadarnya, tetapi maksimal. Nah, kalau kita bicara soal excellence, tentunya tidak akan lepas dari seorang pribadi namanya Daniel. Ini salah satu contoh yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah spirit of excellence. Ini bicara tentang bagaimana sekalipun ya, dia hidup di dalam pemerintahan, bahkan 3 raja yang ganti berganti. Mereka awalnya bukanlah raja-raja yang mengenal Tuhan, tetapi lewat kehidupan Daniel, bagaimana dia tetap taat ketika menjadi seorang yang bahkan seorang buangan, tapi kemudian dipercaya untuk menjadi seseorang yang menjadi tangan kanannya raja, dari raja pertama, kedua, sampai ketiga. Bahkan lewat kehidupan, keteladanan, kesaksian hidupnya, ia sendiri boleh membuktikan bahwa Allah itu sungguh nyata, dan bahkan para raja itu sampai membuat sebuah deklarasi bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang benar. Ia tetap melakukan yang terbaik sebagai seorang yang dipercaya dalam pemerintahan, tapi di saat yang sama dia juga seorang yang tetap beribadah dengan tekun kepada Tuhan. Bahkan di dalam satu kejadian yang sangat kita kenali di dalam Alkitab mencatat ketika dia memilih untuk tetap beribadah, sekalipun itu melanggar perintah yang sengaja dibuat untuk menjebak dia harus dimasuk ke dalam gua singa, tetapi dalam kondisi itu dia tetap percaya kepada Tuhan, dan bahkan oleh karenanya dia bukan hanya selamat, tapi raja bisa melihat Tuhan yang hidup itu luar biasa. Inilah gambaran seorang yang memiliki roh yang luar biasa, spirit of excellence, memiliki sikap dan tindakan yang bukan hanya beriman, tapi melakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan dan dalam menjalankan peran yang dipercayakan. Nah, kita akan belajar dari beberapa poin hari ini. Yang pertama, mari kita mulai, yaitu bicara soal excellence in service, atau bagaimana kita menjadi excellent atau maksimal dalam melayani. Dan tentunya saya nggak hanya bicara soal pelayanan dalam konteks di gereja, tapi apapun yang kita kerjakan, mari kita ingat kembali Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena bicara soal tenacity, ya, bicara tentang bagaimana kita mengejar excellence dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena Tuhan sendiri hanya melakukan yang terbaik. Jadi kalau kita bekerja di kantor, kalau kita melakukan bisnis kita, kalau kita sedang melakukan studi, menjalankan peran kita di rumah, ataupun dimanapun kita dipercayakan, lakukan itu dengan segenap hati karena kita melakukannya karena Tuhan dan untuk Tuhan, bukan karena dan untuk manusia. Bahkan firman Tuhan menjanjikan di dalam Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bicara tentang orang-orang yang cakap adalah orang-orang yang melakukan yang terbaik, yang tidak sekedarnya, yang tidak asal-asalan. Firman Tuhan berkata bahwa janji Tuhan ketika kita excellent, ketika kita cakap dalam melakukan pekerjaan kita, maka ada promosi, ada influence yang Tuhan akan percayakan sehingga hidup kita akan menjadi berkat, bahkan kita akan ditempatkan di posisi yang strategis untuk menjadi pengaruh, menjadi dampak, ya, menjadi perwakilan agen dari kerajaan Allah itu sendiri. Yang kedua, bicara soal tenacity juga bicara tentang 2 hal, yaitu perseverance atau kegigihan dan endurance atau ketahanan atau daya tahan. Nah, ini adalah 2 hal quality yang pastinya akan sangat-sangat penting ketika kita menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan kita. Yesus menjadi contoh teladan yang paling luar biasa ketika dia dengan gigih dan tekun
dan dengan daya tahan yang luar biasa menanggung penderitaannya. Mulai dari ketika dia disiksa, dalam perjalanannya ke atas kayu salib, bahkan mati dalam kondisi yang mengenaskan di mata manusia. Tapi di atas salib itulah dia justru taat, dan bahkan ketaatan itu membawa keselamatan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena dia mengasihi kita, dia mengampuni dosa dan menebus hidup kita. Roma 5 ayat 3-4 memberikan sebuah gambaran ini dari Paulus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dikatakan kita bermegah, kita boleh ikut berbangga kalau kita ini ada dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena katanya kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya, ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah perseverance dan endurance. Dan tadi yang seperti saya katakan, teladan kita adalah Yesus. Roma 12, maksud saya Ibrani 12 ayat 2 mencatat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini bicara tentang bagaimana kita bertumbuh dalam iman karena keteladanan yang Yesus hidupi. Bagaimana dia tekun memikul salib karena dia melihat ketaatan yang dia lakukan kepada kehendak Bapa dan kasihnya kepada Anda dan saya yang mau dia selamatkan, dia tebus. Inilah yang membuat kita boleh yakin dan percaya. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Jesus adalah pionir, ya, pioneer and perfecter of faith. Yang menginisiasi, yang memulai, dan yang menyempurnakan imannya. Dan hari ini kita belajar meladani Yesus sendiri. Poin yang ketiga adalah bicara tentang going above and beyond. Ya, tenacity bicara tentang extra mile. Ya, bukan cuma sekedar meeting expectation sesuai harapan saja, tetapi exceeding expectation. Artinya lebih daripada sekedar yang diharapkan. Banyak dari kita melakukan banyak hal. Bukannya berarti kita memberikan diri untuk diperdaya atau dimanfaatkan oleh perusahaan, oleh apapun ya dalam kepercayaan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita sadar bahwa yang kita lakukan ini semua untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia, maka kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa. Bukan sekedar ya berdasarkan job desk dan apapun itu, lalu kemudian kita melakukannya asal-asalan. Padahal kita tahu kita bisa melakukan lebih baik. Bukankah ketika kita bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, maka kita akan dipercaya hal-hal yang besar. Penting buat kita untuk memahami. Ya, Matius 5 ayat 41 ini gambaran yang secara lahiriah tapi juga secara simbol menjadi peringatan bagi kita. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, artinya jangan cuman sesuai ekspektasi. Tapi kalau kita memang bisa melakukan lebih, kenapa tidak? Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sama seperti tadi kita dengar dan kita baca dalam Kolose 3:23, apapun kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan Kolose 3:17 mengingatkan, segala sesuatu yang kita lakukan, kita perkatakan, maka kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Dari perkataan, perbuatan, tindakan, dan kehidupan kita, nama Tuhan Yesus yang akan kita bawa. Inilah demonstrasi keberadaan kita sebagai bukti nyata tentang pribadi Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kuasa, yang mampu melakukan begitu banyak hal, tapi juga mengasihi kita tanpa syarat. Dan inilah yang dimaksud dengan going above and beyond, tenacity. Saya percaya kalau ketika semua melakukan yang terbaik, lebih daripada sekedarnya, lebih dari apa ala kadarnya, maka bukan hanya kita akan mencapai sesuatu yang luar biasa, sebuah kepuasan juga, tetapi juga kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan poin yang keempat, bicara soal stewardship of talents and gifts. Tenacity adalah sebuah gambaran bahwa kita semua ini diingatkan. Kita ini adalah pelayan-pelayan, pengurus yang dipercaya oleh Tuhan, dan kiranya kita menjadi orang-orang yang setia atas talenta, karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Tentunya kalau itu dari Tuhan, pasti ujungnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
1 Petrus 4 ayat 10 menuliskan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Faithful stewards. Bicara tentang pengelola. Kita memang bukan pemilik. Tetapi kalau sang pemilik, sang Tuhan yang sudah menembus kita, mempercayakan talenta, karunia, yang tentunya berbeda-beda. Tapi setiap kita pasti diberikan dan dipercayakan. Kalau kita semua melakukan bagian kita, mengembangkan dan mempraktekkan talenta dan karunia tersebut dalam setiap bidang yang kita dipercayakan, maka sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya akan excellent secara pribadi, tapi bersama-sama kita akan saling mengisi, saling menopang, dan hasilnya pasti mengubahkan dan menjadi dampak. Inilah yang perlu kita ingat dan kita percaya. Tidak ada yang talenta yang terlalu kecil, tidak ada karunia yang terlalu sederhana. Setiap orang dipercayakan bagiannya. Bukan soal seberapa banyak, bukan soal seberapa hebat, tapi bagaimana kita memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan. Sama seperti gambaran, selalu saya pakai gambaran seperti botol air. Ada botol air yang 330 mili, ada yang botol air yang 600 mili, ada botol air yang mungkin 1,5 liter. Kita itu ibaratnya seperti botol-botol tadi. Kalau hari ini saya punya kapasitas dengan botol yang 600 ml, ada orang yang mungkin dipercayakan Tuhan botolnya 330. Tetapi ketika orang itu memaksimalkan potensinya sehingga botol itu penuh, maka dia disebut maksimal, mencapai kemaksimalan. Sedangkan saya sekalipun mungkin mencapai 400 ml, kesannya lebih banyak, lebih hebat daripada yang 330. Tapi kalau saya tidak mencapai kemaksimalan yang sesuai kapasitas saya, itu yang 600 ml, maka sesungguhnya saya belumlah excellent atau maksimal. Demikian juga yang 1,5 liter. Kalau dia mencapai full, itu namanya maksimal. Tapi kalau dia mencapai 700 mili sekalipun, lebih besar dari saya dan yang memiliki kapasitas 330 tadi, dia tetap tidak maksimal sekalipun kelihatannya luar biasa. Jadi jangan sampai kita jadi minder dan gak perlu sombong juga. Kalau kita merasa bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan dan kita bisa lakukan, dan mungkin ada orang-orang yang tidak dipercayakan sedemikian besar, tidak perlu kita tinggi hati. Sebab Tuhan percayakan lebih, maka kita dituntut lebih juga. Sebaliknya, kalau ada orang lain dipercayakan Tuhan dengan luar biasa, kita juga tidak perlu iri atau minder. Karena setiap orang diberikan kapasitas. Sekali lagi ini bicara soal kemaksimalan. Bagaimana kita bisa dipercaya, bukan sekedar siapa yang lebih hebat. Karena di mata Tuhan kita semua berharga dan dikasihinya. Dan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan suatu hari nanti bicara tentang kapasitas yang kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Apakah kita sudah menjadi excellent, pengurus yang baik, yang setia, yang bisa dipercaya. Sama seperti kisah Nehemia yang kita bisa baca dalam kitabnya. Di pasal yang kedua ayat 6, kita akan menemukan bagaimana Nehemia sebagai seorang yang sebenarnya adalah seorang juru minum yang karena sebuah holy discontent, sebuah ketidakpuasan rohani yang dia miliki ketika dia dengar bahwa tembok Yerusalem itu runtuh dan dia ingin supaya itu dibangkitkan kembali. Dia bukan hanya dengan posisinya, dia dipercaya oleh sang raja, dia bisa mendapatkan izin, mendapatkan blessing dalam perjalanannya, Tuhan sertai. Tapi bahkan di tengah-tengah tantangan, ada Tobia, ada Sambalat, ada orang-orang yang berusaha memprovokasi, kemudian menjatuhkan, lalu menghembuskan fitnah dan lain sebagainya. Dia tetap teguh berdiri dan terus melakukan yang terbaik. Tujuannya satu, karena dia tahu persis panggilan, visi, purpose yang dia terima dari Tuhan. Dan itu yang membuat seorang Nehemia, kepemimpinan dan komitmen ini menginspirasi banyak orang. Dan orang-orang yang dia pimpin dalam proyek pemulihan tembok Yerusalem tadi bisa menyelesaikan dengan baik, tepat sebagaimana yang Tuhan tentunya sudah rancangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan soal siapa kita hari ini atau siapa kita bahkan dulu. Tapi apa yang kita mau responi ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan, ketika kita dipanggil, diselamatkan, menerima kasih karunia. Apakah kita mau jadi orang-orang yang maksimal sesuai dengan kapasitas, talenta, karunia yang Tuhan sudah percayakan? Apakah kita mau tidak hanya berdiam diri, tapi melakukan sesuatu? Ambil tanggung jawab, baik itu di rumahmu, baik itu di kantor, di bisnismu, baik itu di masyarakat, baik itu di gereja. Mari kita menjadi orang-orang yang maksimal, yang excellent. Ya. Seorang menteri, ya, orang kepercayaan pada zaman Presiden Johnson di Amerika Serikat, dia bernama John William Gardner.
Dia menuliskan begini, excellence is doing ordinary things extraordinary well. Dan menurut saya itu gambaran yang sangat simple dan memberikan encouragement buat kita semua. Ya, being extraordinary itu bukan bicara tentang, maksud saya being excellent, ya, menjadi orang yang excellent atau hidup dengan excellent itu bukan soal karena melakukan hal-hal yang extraordinary, tetapi melakukan hal-hal yang kelihatannya biasa, yang dipercayakan, tetapi dilakukan dengan extraordinary, dengan maksimal, dengan luar biasa. Anda mungkin seorang ibu rumah tangga, Anda mungkin seorang accountant, Anda mungkin seorang marketer, Anda mungkin seorang anak, seorang siswa, apapun posisi yang hari ini dipercayakan. Waktu kita lakukan yang terbaik, kita akan menjadi orang-orang yang excellent itu mengakibatkan ada dampak yang luar biasa. Hasil yang kita kerjakan juga pasti berbeda. Ada banyak sekali pelukis, tapi hanya sedikit yang kemudian menghasilkan karya yang luar biasa. Ada begitu banyak ahli IT, tapi hanya sedikit yang kemudian berhasil membawa terobosan. Demikian juga hari ini Anda dan saya sebagai anak Tuhan. Saya percaya karunia, talenta, Roh Kudus yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada apapun dunia ini. Itu yang kemudian memampukan kita supaya lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang boleh diberkati, bahkan mengenal dan melihat dan mengalami Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa supaya kita semua boleh dikuatkan hari ini, ya. Seperti yang Billy Graham sampaikan, evangelis yang luar biasa. The will of God will not take us where the grace of God cannot sustain us. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka kasih karunia-Nya pasti cukup bagi kita. Dan ini selaras dengan apa yang Paulus sampaikan. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Hari ini berapa banyak dari kita semua yang sudah mendengar pesan firman Tuhan hari ini. Kita kembali diingatkan bahwa hidup kita ini adalah anugerah oleh Tuhan. Dan tentunya diperuntukkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maukah kita hari ini meresponi firman ini menjadi pengurus-pengurus yang baik dan setia, melakukan yang terbaik, yang excellent, tidak asal-asalan, tidak al-kadarnya, apapun, dimanapun yang menjadi tanggung jawab dan dimana kita dipercayakan. Marilah kita menjadi orang-orang yang tidak asal-asalan, tapi melakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga lewat hidup kita banyak orang yang boleh diberkati dan nama Yesus dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Kami tahu kami punya keterbatasan dan kekurangan, tapi kami percaya dalam kelemahan kami kuasa Tuhan sempurna. Biarlah lewat kehidupan kami orang boleh mengenal juga Yesus yang begitu luar biasa mengasihi kami dan juga mempercayakan hal-hal luar biasa supaya mereka juga boleh mengalami keselamatan, kehidupan yang maksimal ketika mereka juga mengikuti Tuhan. Saudara, mungkin ada di antaramu yang juga berkata bahwa tapi saya bingung saya harus mulai dari mana, karena ini pertama kalinya saya mendengar tentang hal ini, tentang Yesus, tentang bagaimana menjadi maksimal. Atau mungkin Anda berkata saya pernah lakukan ini tapi saya sudah lama tidak lagi punya hubungan, tidak lagi punya kehidupan yang ada bersama dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa memulainya kembali? Hari ini semua dimulai dengan doa yang sederhana. Itu ketika Anda menyerahkan hidupmu dan percaya kembali kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda orangnya, mari ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mengampuni dosaku dan menebus hidupku. Mulai hari dan seterusnya, Engkau yang memimpin hidupku. Engkau sudah menjadikan aku baru. Pakai aku sesuai kehendak di dalam nama Yesus. Kalau Anda baru saja mendoakan demikian, congratulations, ini adalah sebuah awal yang baru atau sebuah chapter yang baru kembali kalau Anda sudah lamanya jauh dari Tuhan. Dan biar lewat firman hari ini dan doa yang sudah Anda sampaikan hari ini, Anda boleh melangkah ke depan dengan sebuah iman yang percaya bahwa Tuhan menyertai-mu dan dengan sebuah komitmen untuk menyerahkan hidupmu sebagai sebuah demonstrasi atau sebuah contoh teladan tentang bagaimana Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh kuasa dinyatakan lewat hidupmu ketika engkau jadi berkat, engkau melakukan yang terbaik, menjadi contoh dan teladan di marketplace, di keluarga besar, di masyarakat, dalam pelayanan dimanapun engkau ditempatkan, dan nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, jadi sesuai kehendak. Amin.
Haleluya, thank you Pastor Bambang untuk sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada sahabat dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda juga dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat worship hari ini. Kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, firman Tuhan yang terus memperlengkapi kita supaya kita hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bukan menjadi asal hidup, tapi hidup yang benar-benar hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang punya tenacity, punya spirit of excellence, supaya lewat hidup kita banyak orang yang boleh diberkati, mereka mengenal Yesus, dan kemanapun kita pergi, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, saudara dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memampukan dan melimpahkan kasih karunia dalam hidup Anda dan saya. Dan hanya di dalam nama Yesus, biar setiap kita yang percaya dan mengambil komitmen hari ini untuk menjalani kehidupan sebagaimana kehendak Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.